Terkait rencana pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air selama libur Natal dan Tahun Baru, pelaku pariwisata di Bali mengaku keberatan. Penyedia jasa akomodasi pariwisata di Bali telah menerima pembatalan pesanan dari wisatawan pasca keputusan ini dan membuat mereka merugi miliaran rupiah. Selama pandemi COVID-19, sektor pariwisata terutama di Pulau Bali terdampak. Hampir 2 tahun pandemi, pendapatan mereka menurun drastis. Pelaku pariwisata sempat lega saat pemerintah membuka pintu penerbangan internasional meski jumlah wisatawan internasional tidak kunjung meningkat. Sementara libur Natal dan Tahun Baru ditunggu pelaku pariwisata untuk mendulang untung dari kunjungan wisatawan domestik setelah terdampak pandemi. Namun lagi-lagi mereka terpukul dan mengaku terkejut saat mendengar pemerintah memutuskan aturan PPKM level 3 diberlakukan di seluruh wilayah tanah air selama libur Nataru. Pelaku pariwisata di Bali keberatan dengan penerapan PPKM level 3, terlebih selama ini mereka sudah tersertifikasi CHSE dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di satu hotel saja puluhan tamu yang telah melakukan pemesanan sejak jauh-jauh hari memilih membatalkan lantaran khawatir adanya pengetatan jam operasional seperti yang disyaratkan PPKM level 3. Akibatnya pengelola hotel mengaku merugi miliaran rupiah. Belum ada 1 bulan pun hotelnya untung. Jadi jalannya itu rugi selama 19 bulan. Nah, sejak ada wacana mau diberlakukan lagi PPKM level 3, apalagi hanya boleh buka sampai jam 8 malam, acara makan malam itu sudah dibatalkan. Jadi sekarang semangat kami turun tangga lagi. Tampaknya ini membuat kita menjadi shock ya. Jadi kenapa? Karena memang apa sih yang menjadi literasi untuk dinaikkan levelnya menjadi level 3, padahal selama ini yang kita tahu turunnya level ini kan karena perkuatan dan kemampuan pencegahan dan penanggulangan COVID, sehingga angka terkonfirmasi itu bisa turun di bawah 1 digit. Imbas pembatalan pesanan akhir tahun, pelaku pariwisata di Bali kembali harus gigit jari. Padahal mereka sudah berencana untuk menjadikan momen Nataru menjadi kampanye penerapan protokol kesehatan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, langsung kami bahas lebih lanjut terkait pariwisata di Bali jelang pelaksanaan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru. Segera bergabung dengan Bapak I. Nyoman Subrata, Sekretaris Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA Bali. Selamat siang Pak Nyoman Subrata, salam sehat selalu. Selamat siang Pak. Ya, di sini Tommy Pak ya. Langsung saja nih Pak Nyoman, kalau melihat dari keputusan PPKM level 3 di libur Natal dan Tahun Baru, seperti apa suara dari asosiasi sejauh ini? Oke, baik Pak Tommy, izin saya buka masker. Selamat siang para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Salam dari Nyoman Subrata, Sekjen ASITA TPD Bali, TPD ASITA Bali. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, memang PPKM level 3 ini satu pukulan yang berat buat kita sebagai pelaku pariwisata, khususnya anggota kami yang bergerak dalam bidang pasar domestik yang dalam 2 bulan terakhir ini cukup menggeliat dengan diterapkannya PPKM level 2 dan sudah berjalan, dan beberapa agen-agen kami sudah menerima pesanan baik hotel, paket tur, dan lain-lain. Boleh dibilang dalam 2 bulan ini sudah ada pergerakan yang cukup positif, meskipun baru sekitar 20% dari teman-teman kami di anggota ASITA mendapatkan pesanan-pesanan tersebut. Nah, dengan kembali diterapkannya level 3 di periode 24 Desember sampai 2 Januari yang akan datang, ini kami bisa memahami dari 2 perspektif yang berbeda. Yang pertama, kami memahami bahwa pemerintah melakukan ini ingin mencegah terjadinya lonjakan COVID-19. Namun demikian, tentu alangkah baiknya pemerintah juga mempertimbangkan dari sisi sektor ekonomi, di mana para pelaku pariwisata yang sudah hampir 2 tahun ini cukup memprihatinkan, dan ada gairah lagi, harusnya ada skema-skema yang bisa diterapkan tidak langsung PPKM level 3. Nah, melihat kondisi Bali yang prokesnya terbaik di Indonesia, vaksin yang sudah dilakukan oleh masyarakat Bali yang
vaksin pertama hampir 100%, vaksin keduanya di atas 90%, dan juga disiplin masyarakat Bali yang luar biasa terhadap kondisi-kondisi yang dipersyaratkan oleh pemerintah, maka seharusnya Bali diberikan perlakuan khusus karena Bali merupakan tujuan pariwisata dunia dan Indonesia khususnya gitu. Nah, ini yang sangat memberatkan kami. Kalau memang harus diterapkan semacam PPKM, mungkin dibuat satu skema lagi yang berbeda. Contoh misalnya orang yang datang ke Bali, Wisman atau Wisnus yang datang ke Bali itu dilakukan PCR tes 2 kali. Ini sudah cukup sebenarnya dengan menerapkan 3M, dengan taat kepada peduli lindungi. Saya rasa dengan cara-cara seperti ini, Bali seharusnya tidak diterapkan PPKM level 3. Demikian Pak Tommy. Baik, Pak Nyoman, kalau melihat dari dampaknya sejauh ini, apalagi dengan pemberitaan kemungkinan atau wacana PPKM level 3 untuk libur Natal dan Tahun Baru, sejauh apa ini berdampak pada penerbangan internasional sejauh ini di Bandara Igusti Ngurah Rai? Saya pikir kalau untuk domestik pasti berpengaruh, karena bagaimanapun dengan dibatasinya dengan menerapkannya PPKM level 3, ini secara otomatis membatasi setiap calon wisdom yang akan datang ke Bali, berpergian ke Bali begitu. Nah, oleh karena itu pasti airline pun akan semakin sedikit yang datang. Nah, ini memang problem yang paling memberatkan dengan PPKM level 3 ini. Andaikan ini bisa dibuat skema yang lebih lunak lagi, lebih mudah lagi, saya pikir airline pun akan mendapat mendapat penumpang lebih banyak sehingga dia bisa juga terbang lebih banyak ke Bandara Ngurah Rai seperti yang sudah berjalan selama ini, Pak Tommy. Ya, Pak Nyoman, kan ini kan sudah 1 bulan ya pasca dibukanya penerbangan internasional. Apakah sudah terlihat ada pertumbuhan dari penerbangan internasional ke Bali? Sejak 14 Oktober dibukanya border internasional Bali, sampai saat ini satu pun airline belum mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Bahkan pertemuan kami dengan pihak Angkasa Pura, imigrasi sekitar 2 minggu yang lalu, itu satu airline pun belum minta izin untuk terbang ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Ya, ini memang sangat memprihatinkan. Karena kenapa? Karena memang ada karantina yang masih diberlakukan 3 hari, dan juga visa yang masih perlu penjamin dan terbatas hanya 1.500 per hari bisa apply-nya. Juga pemberlakuan daripada direct flight ini sangat memberatkan, sehingga calon wisman tidak akan bisa datang ke Bali selama regulasi ini masih diterapkan. Nah, oleh karena itu kami dari asosiasi sangat mengharapkan ada evaluasi regulasi dari pemerintah di mana tidak diberlakukannya karantina lagi, mungkin visa sudah bisa dilakukan visa on arrival, tidak ada penjaminan lagi, terus direct flight juga tidak dilakukan, sehingga mereka airline ini bisa mengambil stopover di beberapa daerah negara lain dan akan bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Nah, juga mengenai asuransi di beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, Thailand, itu asuransinya lebih rendah dari Indonesia yang memperlakukan $100.000. Nah, barangkali Indonesia dan Bali khususnya bisa menerapkan mungkin berkisaran 30 sampai $50.000 untuk asuransinya. Nah, apabila hal ini bisa dilakukan, maka akan merangsang setiap calon wisatawan untuk bisa datang ke Bali. Jangan kita melupakan bahwa dalam bisnis pariwisata pun kita ada persaingan dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain khususnya di ASEAN mampu melakukan, kenapa Indonesia tidak mampu melakukan dengan skema-skema yang tentunya dibuat lebih bagus lagi, dievaluasi lagi, sehingga gairah wisman untuk datang ke Bali, ke Indonesia itu akan lebih banyak bisa datang. Sehingga dibukanya Bandara Ngurah Rai Bali juga akan ada penerbangan yang masuk ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Ya, Pak Nyoman, terakhir saja singkat, apakah dari asosiasi sudah melakukan pendekatan ke pemerintah khususnya untuk membahas evaluasi aturan yang berlaku nantinya? Tentu kami dari asosiasi sudah berbicara dengan banyak pihak, dengan stakeholder pariwisata, dengan pihak beberapa hari yang lalu kami juga bertemu dengan BI dan stakeholder yang lain dalam Top Tourism, juga dalam Bangkit Bali juga sudah dibicarakan, dan kita merekomendasikan
bagaimana pemerintah bisa secepatnya mengevaluasi aturan yang sudah diperlakukan selama ini. Nah, jadi kunci suksesnya supaya Bali bisa dikunjungi oleh para wisatawan, pertama adalah tidak ada karantina. Yang kedua adalah direct flight ditiadakan, sehingga stopover lebih banyak, airline bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Asuransi diturunkan. Nah, saya pikir yang diketatkan adalah PCR-nya nanti. PCR 2 kali, dan yang fully vaccinated kepada negara-negara, tidak hanya kepada 19 negara, diperluas kepada lebih negara yang low risk kategori, itu bisa dimasukkan daftar negara yang masuk ke Indonesia, dia sudah melakukan fully vaccinated. Dengan cara demikian, maka makin banyak calon Wisman akan datang ke Bali, dan sehingga pariwisata Bali menjadi bangkit, anggota kami mendapatkan pekerjaan dari kondisi ini. Demikian Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Nyoman Subrata, Sekretaris Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Bali. Terima kasih atas waktunya bersama RCTI di seputar iNews Siang, dan juga salam sehat selalu. Terima kasih Pak Tommy, salam sehat selalu.